Nabi Isa itu sangat mengagumi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun hidupnya jauh sebelum Rasulullah. Apa kata Nabi Isa? Tiba-tiba di perjalanan Rasulullah bertemu dengan orang Yahudi, dan orang Yahudi ini tanpa basa-basi kemudian meludah ke wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dalilnya cinta, Pak. Pernahkah Nabi bermaulid? Nabi tidak bermaulid seperti pada kita ini. Ini maksudnya apa, Pak? Suruh berdiri di sini. Oh, wonten kursi nggih. Oh, nggih. Nggih aman, monggo. Pun. Ibu-ibu sehat semuanya. Bapak-bapak sehat semuanya, Bapak. Mudah-mudahan sehat zahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi min ahli as-sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa liman tabi'ahu hatta ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Bismillah ma sya Allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillah ma sya Allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillah ma sya Allah, ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillah ma sya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Para alim, para ulama, para kiai, para imam dan takmir masjid Al-Furqan yang berada di lingkungan Peru 4 Tanjung Hulu, Ketua Takmir Masjid Bapak Dr. Andes Sugeng Haryadi. Inilah kehebatan Allah. Inilah kekuasaan Allah yang tidak dibantah dan tidak mungkin bisa dibantah oleh makhluk. Panitia sudah merencanakan acara sebaik-baik mungkin dengan harapan jamaah yang hadir memenuhi masjid. Tapi Allah kirimkan hujan. Jangan pernah mengeluh karena turunnya hujan, sebab hujan itu adalah rahmat dari Allah. Allah sebutkan di dalam Quran, wa anzala minas sama'i ma'an mubarakah, dan sungguh kami turunkan air dari langit itu sesuatu yang ada keberkahan di dalamnya. Sesuatu yang mati Allah hidupkan, sesuatu yang kering Allah suburkan. Maka mudah-mudahan hadirnya ibu dan bapak walaupun kondisinya hujan, tetapi tidak menyurutkan niat kita bersama untuk malam ini bersama-sama ihtifal li maulidin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sehebat apapun kita merencanakan, sesempurna apapun kita mengusahakan, tapi semuanya kembali kepada ketetapan Allah. Nabi Allah Daud pernah berujar, ana urid wa anta turid, wallahu fa'alul lima yurid. Saya punya niat dan keinginan, Anda semuanya punya niat dan keinginan, tapi niat dan keinginan kita itu tergantung kepada ketetapan Allah. Sehebat apapun usaha dan ikhtiar kita, tapi ketika Allah menghendaki sesuatu, Allah cukup berkalam, idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Maka bersyukurlah kepada Allah
Malam ini kita bertemu di majlis yang mubarakah ini. Saya baru pertama kali datang ke masjid ini, walaupun rumah saya nggak jauh-jauh amat, di Jalan 28 Oktober Siantan. Atas izin Allah, saya biasa ceramah keliling Indonesia dan beberapa negara, Pak. Tapi kalau memang Allah belum berkehendak, masjid yang dekat dari rumah, baru malam ini saya bisa datang. Betapa hebatnya Allah menentukan segala sesuatu. Apalah kekuasaan manusia, semuanya tergantung kepada takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang datang kemari dengan niat tulus ikhlas untuk talabul ilm, untuk menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu fardu ain, Pak, bukan fardu kifayah. Fardu ain itu sifatnya mandiri, orang per orang. Kalau kifayah itu kolektif. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi muslim laki-laki dan perempuan, mau tua, mau muda, mau laki-laki, mau perempuan, semuanya memiliki kewajiban untuk menuntut ilmu. Maka malam ini marilah kita bersama-sama bersolawat atas junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mencintai dan dicintai oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau boleh pengawal kalam, saya boleh tanya sama ibu-ibu yang di belakang. Bu, ibu, ibu, nggak boleh bohong, ini masjid ya. Ini kalau lihat masjidnya ini luar biasa, Pak. Mudah-mudahan masjid ini menjadi saksi kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kabar gembiranya begini, Bu. Rasulullah itu pernah bersabda, diriwayatkan oleh sahabat Uthman bin Affan dalam Sahih Muslim, man bana masjidan fid dunya yabtaghi wajhullah banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid di atas bumi ini, tujuannya hanya mengharap ridhonya Allah, maka Allah membangunkan istana terbaik di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mewakafkan tanah, yang nyumbang bangunan ini, yang nyumbang material, yang nyumbang tenaga, ibu-ibu yang selalu sumbang makanan untuk yang kerja masjid, mudah-mudahan Allah siapkan istana terbaik di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita punya harta banyak, harta itu pasti kita tinggalkan. Kalau kita punya uang banyak di rekening manapun, pasti kita senang. Tetapi alangkah sedihnya kalau kita tidak punya tabungan menuju akhirat. Sementara harta yang banyak pasti ditinggalkan. Dalam syair Arab disebutkan, amwaluna lidawil mirathi najma'uha adwaruna li kharabid dahri nabniha. Sebanyak apapun uang yang kamu kumpulkan, pada akhirnya kamu tinggalkan. Salah-salah jadi rebutan anak keturunan. Nggih boten? Nggih boten? Nggih. Benar enggak, Bu? Kita mati sehari dua hari masih aman, sebulan, 2 bulan, setahun anak tak rebut, cucu. Kemungkinan manusia-manusia untuk rebut harta itu pasti, Pak. Bu, ibu, mending jadi orang kaya apa orang miskin? Ngapunten, ngapunten. Wah, para kiai rupanya di belakang kula nih, Pak. Kiai Bustami. Sehat jenengan nggih? Oke. Saya lupa nama panjenenganipun.
Masya Allah. Saya kalau udah ngetop suka lupa sama temen. Allahumma sholli ala Muhammad. Nih bu, mending kaya apa miskin? Mata duitan juga rupanya ini. Baik. Kalau pengen kaya nih, mending kaya tidak bahagia atau miskin bahagia? Ulangi. Mending kaya tidak bahagia atau miskin bahagia? Miskin bahagia. Baik, mari kita doakan ibu-ibu ini mudah-mudahan hidupnya miskin. Allahumma sholli ala Muhammad. Manusia pengen miskin itu nggak mungkin. Itu kudratnya manusia. Yang nyampaikan siapa? Kanjeng Rasul. Pripun dawuhipun Kanjeng Rasul? Apa bahasanya Kanjeng Rasul? Lau kana libni Adam wadiyan min malin labtawa thalithan. Seandainya anak manusia itu Allah berikan harta 2 kampung. Nih, paling dekat saja nih. Gini paling dekat. Ketua masjid. Kalau seandainya kota Pontianak punya sampian seneng. Satu Pontianak punya sampian. Nggih sampian saja. Nggih, apa? Nggih sampian. Seandainya Pontianak ini dikasih sama sampean merasa cukup tidak? Tidak cukup. Gak mungkin cukup. Sebab kata Rasulullah, "Lau kana libni Adam wadiyan min malin labtagha thalithan." Seandainya kalian anak cucu Adam, wahai manusia, Allah berikan 2 lembah yang di dalamnya harta semua, apakah kalian cukup? Enggak. Labtagha thalithan, kalian masih meminta kepada Allah lembah yang ketiga yang isinya harta semua. Ma yamla'u jawfa ibni Adam illa turab. Tidak akan pernah memuaskan hasrat dan keinginan manusia tentang harta benda dunia ini sebelum dia berkalang tanah. Kata orang Melayu, sebelum dia mati tak cukup dunia ini, Pak. 100.000 cukup? Taklah. 2 juta? Tak cukup. 1 miliar? Tak cukup. Karena itulah hasrat manusia. Hasrat manusia itu tidak akan pernah habis. Apa yang mencukupinya? Yang mencukupinya adalah rasa ridho, rasa puas terhadap nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika engkau kaya, bersyukurlah. Ketika engkau masih miskin, bersabarlah. Atau kita balik, bersabarlah ketika engkau kaya dan bersyukurlah ketika engkau miskin. Maka malam hari ini, ibu-ibu sekalian dan para jamaah yang dirahmati Allah, walaupun mungkin pertemuan kita malam ini tidak lama, karena kasihan ibu-ibu ini udah kedinginan dari tadi ini, jauh-jauh dari rumah. Ini warga kompleks semua, Pak. Warga komplek ya. Masya Allah. Mudah-mudahan ibu-ibu yang pakai baju putih dan bapak-bapak yang putih-putih, yang saya dengar itu tadi jamaah sholawatan, mudah-mudahan istiqomah dalam kebaikan. Berbuat baik itu mudah, Pak. Yang sulit istiqomah dalam kebaikan. Maka disebutkan bahwa a'dhamul karamah luzumul istiqomah. Paling berat dan paling hebatnya karomah itu adalah membiasakan diri istiqomah dalam setiap perbuatan. Maka malam ini, sebagaimana yang dibaca tadi oleh qari terbaik kita, karena kalau nggak salah dulu pernah Provinsi Kalbar juga beliau, Ustadz Zaini, Allah menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
contoh dan keteladanan yang baik. Kenapa Rasulullah itu contoh yang baik? Istri mencontoh suami bisa saja, tapi belum tentu sempurna. Anak mencontoh ibu bisa saja, tetapi ibu bukan contoh yang sempurna. Selalu ada kekurangan-kekurangan di dalamnya. Makanya Bu, halo Ibu, Bu, kalau cinta sama suami itu jangan full-fullan Ibu. Ya Bu ya. Baik. Ini bapak-bapak juga sama. Cinta sama istri jangan mati-matian Pak. Cinta sama istri jangan mati-matian Pak. Biasa saja. Nanti bapak mati kawin lagi dia. Betul. Itu awak. Bu. Saya tanya, lebih cinta suami apa Nabi? Cinta Nabi apa suami? Cinta suami apa Nabi? Balas Pak. Balas Pak ya. Cinta istri apa Nabi? Cinta istri apa Nabi? Suami sudah tidak mencintai istri, istri sudah tidak cinta lagi sama suami. Untuk apa rumah tangga ini dipertahankan? Enggak guyon-guyon saja Bu. Semakin cinta sama Nabi, menambah sayangnya kepada istri. Cuma pesan Nabi, jangan sampai kalian cintanya melewati rasa cintanya kepadaku. Cinta kepada suami biasa saja, cinta kepada istri biasa. Jangan sampai rasa cintamu kepada istrimu, kepada suamimu, kepada anakmu, apalagi hanya sekedar kepada hartamu, melewati rasa cintamu kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa begitu? Istri yang salihah dapat membuat tenang dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga. Suami yang salih jadi imam terbaik bagi istri dan anak dan keluarga. Tetapi di dalamnya pasti ada kelemahan. Sementara Allah sudah menyebutkan tentang Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, engkau itu adalah teladan, engkau itu adalah contoh terbaik. Bahkan Nabi terdahulu dari Nabi Allah Adam sampai kepada Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, jarak antara Nabi Allah Isa dengan Nabi Muhammad kurang lebih 600 tahun lamanya. Contoh terbaik dari antara sekian Nabi itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ibadah apalagi, dalam kehidupan keluarga pasti, dalam kehidupan muamalah iya, dalam kehidupan muasyarah pasti, akhlak iya. Karena Allah memuji Nabi, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya pada dirimu ya Rasulullah Muhammad terdapat akhlak yang paling agung. Contoh yang paling mudah. Ini boleh saya duduk Bu? Ya, sambil duduk boleh Bu ya? Ya, tapi nggak usah lama-lama, karena kalau di sini biasanya ceramah berapa menit saja Pak? 2 jam? 2 jam Bu ya? 2 jam. Kalau 2 jam saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Oh, dari mana ceritanya ceramah 2 jam Ibu? Bu. Ngapunten niku kula nggih kali panjenengan sedanten niku. Saya mohon maaf karena mungkin kemarin itu dari jam 5 subuh. Kemarin pas 12 Rabiul Awal saya mulai dari rumah jam 5 subuh, pulang ke rumah jam 12 malam. Karena ada 5 jadwal yang harus saya selesaikan. Nah, alhamdulillah pagi ini cuma 2, dan besok pagi jam 5 saya sudah harus berangkat ke Kecamatan Kubu, pulang ke Pontianak, langsung ke beberapa daerah, dan insya Allah nanti untuk tahun ini saya selesai tanggal 31 Desember, tepatnya malam tahun baru itu saya harus berada di Provinsi Riau. Di tahun depan, di bulan depan saya harus banyak terbang ke Kota Batam, karena banyak kegiatan di Kota Batam. Karena atas izin Allah, saya biasanya setiap tahun itu selalu berkeliling di beberapa provinsi. Saya sangat bersyukur malam ini diperkenankan bertemu dengan ibu-ibu.
Saya lihat ibu-ibu ini semangatnya luar biasa walaupun hujan. Saya lihat wajah ibu ini calon-calon penghuni surga semuanya. Mari kita doakan ibu-ibu ini mudah-mudahan secepatnya berangkat. Amin. Ada yang salah? Apanya yang salah? Kan saya doakan masuk surga. Ya lebih cepat kan lebih baik masuk surga toh. Si Abah senang. Yes. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ibu masih suka nak cerewet dengan suami? Masih suka nak belete dengan laki? Masih suka? Suka dia di belakang tu. Bapak-bapak nih, Pak, Bapak, kalau istri Bapak udah mulai ngomel, Bapak tahan enggak? Tahan enggak dengar omelan istri? Tahan enggak? Bapak tahan dengarkan omelan istri berapa menit? Kalau istri ngomel, Bapak ikut ngomel juga. Bu, jadilah istri yang baik. Jadilah makmum terbaik. Istri itu adalah makmumnya suami. Imammu itu suamimu. Jangan bebani apapun suamimu. Suamimu berangkat kerja jam 7, jam 8 mau berangkat kerja. Suami mau berangkat dari rumah, bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Suami berangkat, istri di rumah ambil wudhu, gelar sajadah salat, mendoakan suami, mudah-mudahan suami diberikan kesehatan zahir batin, rezekinya menjadi rezeki yang halal. Sedikit tapi halal, barokah. Barokah itu apa Ustaz? Ada yang menyebutkan makna barokah ziyadatul khairi ala kulli syai'in. Bertambahnya kebaikan dalam setiap perkara dalam hidupmu. Walaupun rezekimu hari ini tidaklah begitu banyak, tapi di dalamnya ada keberkahan, ada ketenangan di dalamnya. Untuk apa meminta sesuatu yang banyak kalau itu haram? Buat apa mengambil sesuatu yang bukan milik dan hakmu? Kalau kamu maksa, Allah kasih. Tapi ingat, kenapa kita tidak belajar kepada kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ustadz, apakah Rasulullah itu kaya? Bukan miskin. Rasulullah juga tidak kaya raya, tapi sederhana. Bedakan antara kehidupan yang miskin dengan sederhana. Kalau Nabi mau, ini ada cerita sederhana. Suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk-duduk menghadap ke bukit. Tiba-tiba malaikat itu menghampiri Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Salam sejahtera bagimu ya Rasulullah Muhammad. Waalaikumsalam. Ada apa kata Rasulullah? Ya Rasul, apakah engkau mau seandainya gunung yang di hadapanmu itu aku jadikan emas dan aku berikan kepadamu? Rasulullah kemudian tersenyum. Untuk apa kata Rasulullah? Ya siapa tahu Rasulullah berkenan. Atau gunung yang di sebelahnya saya jadikan emas, saya juga berikan kepadamu ya Rasulullah. Rasulullah masih menjawab, untuk apa? Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah engkau mengira dengan itu akan membuat kehidupan kita lebih baik dan bahagia? Apakah kita menyangka dan mengira sehat kita ini bukan harta yang mahal? Ada orang yang uangnya banyak, tidak terhitung nominalnya, tapi ternyata dia penyakitan. Kenapa penyakitan? Uangnya sehat, hatinya nggak sehat.
Ada uangnya yang bertumpuk, tabungannya di mana-mana, mobilnya paling mewah, pulang ke rumah makannya pakai kerupuk. Datang sama dokter, dok, boleh nggak saya makan pakai daging? Oh, nggak boleh. Nanti kalau Anda makan daging, ini nanti kolesterolnya naik, darah Anda itu naik nanti, dan itu berpengaruh. Kalau begitu, kalau daging nggak boleh, makan ikan boleh dok? Nggak boleh. Kenapa dok? Nanti begini begitu. Hampir semua makanan itu tidak boleh, walaupun uangnya banyak. Tahu-taunya datang ke satu dokter yang satunya. Jadi yang boleh makan apa? Mulai besok kau makan sama nasi jagung, terus sama daun pakis, biar tak penyakitan. Coba, badan sehat. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang namanya maulid itu, kata Imam Al-Hafidh As-Suyuti dalam kitab Al-Hawilil Fatawi, apa itu maulid? Alladhi huwa ijtima'un nas wa qira'atu ma tayassara min al-Qur'ani wal akhbarul waridati fi mabda'i amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maulid itu adalah berkumpulnya orang ramai, dalam perkumpulan itu dibacakan Al-Quran, kemudian dibacakan sirah nabawiyah, dibacakan sejarah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menumbuhkan rasa cintanya, rasa mahabbahnya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan besarnya pulang dari sini, ibadah kita semakin baik, sholawatan kita makin kenceng, terus amal soleh kita makin baik. Itulah maulid. Mau disebut maulid sama, mau dibilang maulud sama. Maulid dengan maulud itu beda tipis. Maulid artinya saat kelahiran, maulud sosok yang dilahirkan. Paham bu? Paham ya? Bapak-bapak paham? Kalau sudah paham berarti sudah selesai ceramah saya. Kan sudah paham. Gini, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kita sehari-hari ini kan hidup dengan orang lain. Ibu punya tetangga tidak? Punya tetangga? Bapak punya tetangga? Pertanyaannya untuk ibu, kalau tetangga ibu baik, apakah ibu balas baik? Baik ya. Bagaimana kalau ke tetangga ibu jahat, apakah ibu balas jahat atau baik? Yakin? Yakin? Macam tak yakin saya nih. Ibu bilang yakin, saya nengok muka ibu tak yakin. Nampak tukang merepet dengan tangga sebelah ni. Macam ni mak ya. Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam itu pernah berkalam, dan ini dituliskan atau dikutip oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam kitab tafsirnya. Apa kata Nabi Isa alaihi salatu wassalam? Nabi Isa itu sangat mengagumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun hidupnya jauh sebelum Rasulullah. Apa kata Nabi Isa? Laisal ihsan an tuhsina liman ahsana ilaika wa kadzalika mukafa'ah. Bukan disebut kebaikan kalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik. Wa kadzalika mukafa'ah, itu kebaikan biasa. Kebaikan yang baik itu seperti apa? Innamal ihsan an tuhsina liman asaa ilaika. Orang berbuat baik itu adalah, ada orang yang jahat tapi dia tidak membalas kejahatannya, malah dia balik berbuat kebaikan terhadapnya. Contohnya, suatu hari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini kan warga komplek, ini kan ribuan. Tetangganya kan tidak sama. Ada yang baik, ada yang sikit baik, ada yang baik betul baik, ada yang pura-pura baik.
Ada yang sombong itu mak nampak yang cakap. Ada gak yang cakap apa mak? Ada yang sombong-sombong sikit ya. Itu namanya manusia, biasalah. Suatu hari ini mudah-mudahan jadi contoh untuk para imam ya. Suatu hari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau melaksanakan sholat ke masjid. Tiba-tiba di perjalanan Rasulullah bertemu dengan orang Yahudi. Dan orang Yahudi ini tanpa basa-basi kemudian meludah ke wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Yahudi ini meludahi wajah Rasulullah, marahkah Rasulullah? Tidak. Rasulullah hanya tersenyum dan kemudian mengusapnya. Selepas itu Rasulullah melanjutkan perjalanan ke masjid. Begitu juga besoknya. Hampir setiap ketemu dengan orang Yahudi ini, Rasulullah diludahin. Padahal Nabi itu tujuannya ke masjid. Gitu loh. Ini imam masjid kita yang mana, Pak? Imam masjid kita? Yang mana? Imam masjid kita mana? Panjenengan gitu. Besok misalnya. Ini kan baru misalnya. Jenengan datang ke masjid, belum nyampe di masjid, tiba-tiba ada yang meludah ke wajah sampean. Sampean mau maafkan apa tidak? Enggak lah. Ustaz Wahyudi. Ya Ustaz kan mesti jadi contoh. Kalau sama Kak Tuan Bustomi mboten wantun kula. Enggak berani saya. Ustaz Wahyudi mau ke masjid, di jalan tiba-tiba ada yang cegat. Bukannya ngasih salam malah ngasih ludah. Sampean mau gimana? Mau balas dengan senyum atau macam mana? Hah? Ya sabar Ustaz. Sabar tapi tangan kena muka orang. Rasul tersenyum, Pak. Sampai suatu hari, seiring berjalannya waktu, ketika Rasulullah akan berangkat ke masjid, tiba-tiba Rasulullah nggak ketemu sama orang ini. Rasulullah mikir, kemana orang ini ya? Kok nggak nongol? Biasanya jam segini saya lewat ke masjid, orang ini meludahin saya, dalam hati Nabi. Setelah sampai ke masjid, selepas sholat Rasulullah ngutus sahabat, tolong kamu cari tahu rumah yang di ujung sana. Biasanya setiap saya ke masjid selalu bertemu saya. Tolong cari informasi kemana orangnya. Baik ya Rasulullah, sesuai dengan perintahmu nanti saya sampaikan ya Rasul. Setelah diselidiki Pak, Ibu, orang yang biasa meludahi Nabi itu ternyata sakit parah. Nah, ujiannya kan di situ. Orang yang memusuhi Nabi sakit parah. Akhirnya Nabi kemudian pulang menemui Aisyah radhiyallahu anha. Ya Aisyah, kamu masak apa hari ini? Masak biasa saja ya Rasul. Karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu makanannya sangat sederhana, Pak. Sangat sederhana. Apa kata Nabi? Tolong masak yang paling enak. Untuk apa ya Rasulullah? Ada teman saya sedang sakit. Teman, kata Nabi. Coba Ibu, ada tetangga yang jahat dengan mak. Tiba-tiba mak tuh dengar dia sakit. Apa doa mak dalam hati? Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan cepat selesai dia punya nyawa. Nabi tidak, Pak. Nabi selesai Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha memasak, kemudian dibawa ke rumahnya Yahudi ini, yang selalu memusuhi Nabi, yang selalu meludahi Nabi, yang caci maki Nabi. Sesampainya di sana, apa kata Yahudi ini? Halaktu ya Muhammad, celaka saya di Muhammad. Saya lagi sakit, kau pula datang. Kau nak balas dendam ke apa? Jawaban Nabi, jangan. Tidak temanku. Aku mendengarmu sakit, maka aku datang kemari membawakan makanan untukmu. Siapa tahu dengan makanan ini badanmu sehat. Dan jangan lupa, kalau sudah sembuh, ludahi muka saya lagi.
Kalau orang komplek Perum 4, betul, dengar kawan yang biasa benci dengan dia, dengar sakit bawakan makanan. Assalamualaikum Mak Nong. Waalaikumsalam. Aku dengar kau ni sakit. Terus ngapa kau ni? Aku bawakan makanan paling nyaman, palak manyong. Makanlah cepat ya. Rupa dalam kepala manyong tu ada sikit baygon, cepat selesai. Nabi tidak seperti itu. Nabi memaafkan. Nabi memaafkan karena memang sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah memberikan pelajaran indah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fabima rahmatin minallahi linta lahum, maka karena sebab rahmat Allah yang Allah turunkan ke dalam hatimu ya Muhammad, linta lahum, bersifat lemah lembutlah engkau kepada mereka. Yang paling berat dalam hidup kita ini kan lemah lembut, Pak. Yang paling susah dalam kehidupan kita ini kan sedikit menurunkan ego. Betul? Kalau kita baik itu hebat, tetapi merasa paling baik itu masalah. Anda benar itu hebat, tapi ketika Anda merasa paling benar itu perilaku iblis. Kita ini kan hidup berdampingan dengan orang lain. Jangankan dengan orang lain yang berbeda iman, kita tidak musuhan. Kadang-kadang satu iman, satu akidah, nabinya sama, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Qur'annya sama, semuanya sama, tapi hanya karena perbedaan tertentu kadang-kadang seenaknya kita ini suka nyalahin orang, kadang-kadang ngafirkan saudaranya. Apakah itu akhlak Nabi? Enggak. Apakah itu ajaran Nabi? Bukan. Apakah itu akhlak Nabi? Bukan. Perbedaan yang ada selagi tidak mengarah kepada perpecahan itu rahmat dari Allah. Apalagi perbedaannya hanya masalah furu'iyah, hanya yang bersifat fiqhiyah dan ijtihadiyah. Ini kan kalau kita baca di media itu di sana sini saling ini, apalagi kalau sudah bicara maulid, hukum maulid itu kan dibuka setahun sekali, Pak. Bukan hanya sekedar membid'ahkan, mensyirikkan, mengkafirkan. Yang disirikkan saudaranya, yang dikafirkan saudaranya. Ingat ya, kata Nabi, kalau engkau mengkafirkan saudaramu dan kekafirannya tidak terbukti, maka kata kafir itu kembali kepadamu. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Yang mau saya jelasin sederhana saja malam ini. Ustadz, maulid itu boleh enggak? Nabi kan tidak bermaulid, betul. Sahabat tidak bermaulid, iya. Jadi ngapain kita maulid? Sederhana. Kita malam ini bergembira. Ini hukum gembiranya dulu, Bu. Saya boleh tanya sama suami ibu, Bapak namanya siapa? Hah? Pak Heri. Pak Heri pernah jatuh cinta? Pernah apa sering? Oh pernah. Ya, sampean pernah jatuh cinta juga? Ya. Apa kalimat pertama yang sampean sampaikan waktu jatuh cinta itu? Aduh lupa ya. Ya, ya. Punya istri? Ya. Nama istrinya siapa? Ya, siapa? Lulu. Ada di sini? Nggak ada, di rumah. Bapak cinta sama istri? Agak meragukan, Pak.
Dalilnya cinta itu satu, Pak. Lau hubbuka shadiqan fa ata'tah. Fa innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Dalilnya cinta cuma itu, Pak. Kalau engkau memang mencintainya, bukan cinta palsu, fa ata'tahu, maka engkau akan pasti patuh kepada orang yang kau cintai. Nah, Mak. Ya, Mak, ya, yang pakai baju putih. Nih, yang pas lurus saya. Kalau memang Mama mencintai suami, ya wajib tidak patuh sama suami. Wajib. Karena orang yang mencintai sesuatu wajib patuh kepada orang yang dicintainya. Apalagi rasa cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dalilnya cinta, Pak. Nah, sekarang pernahkah Nabi bermaulid? Nabi tidak bermaulid seperti pada kita ini. Nabi itu puasa Senin, kemudian dilanjutkan hari Kamis. Suatu hari Nabi ditanya oleh sahabat, silakan buka nanti, mudah-mudahan saya tidak keliru, di dalam Sahih Muslim nomor hadis 1971 nomor hadisnya. Rasulullah itu ditanya tentang kenapa beliau itu senang puasa. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumil itsnin. Nabi itu pernah ditanya kenapa Anda itu senang puasa hari Senin. Nabi menjawab, fihi wulidtu, aku lahir pada hari Senin, wa fihi alayya unzil, dan pada hari Senin Allah menurunkan Al-Quran kepadaku. Artinya sesungguhnya Nabi mengingat hari lahirnya. Oh, itu kan sama dengan ulang tahun, katanya nggak suka. Bukan, ulang tahun di dalam bahasa Arab itu namanya idun. Sementara perayaan itu disebut dengan ihtifal. Nabi tidak pernah berulang tahun, betul. Sahabat tidak melakukan itu, iya. Kalau memang itu baik, tentu para sahabat melakukan. Kalau dalil itu yang Anda pakai, begini. Saya berikan muqaranahnya saja, pembanding. Al-Quran itu Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentu dalam bahasa Arab. Tetapi tulisannya tidak seperti sekarang. Tidak seperti sekarang. Al-Quran itu dulu hanya berupa huruf-huruf yang ditulis di atas pelepah kurma, yang ditulis di tulang-tulang unta. Tulisannya itu tidak seperti sekarang. Tidak ada titik, tidak ada harokat. Apalagi kemudian ada tanda baca seperti ilmu tajwid. Oh, ini wakaf ini, ada ini wakaf lazim, ini wakaf mutlak. Oh, ini mat ini kalau panjang namanya mat ini, kalau ini mat silah. Oh, misalnya ini namanya mat jaiz, kalau ini munfasil, ini muttasil. Enggak ada. Kenapa dilakukan di belakang hari dan sahabat tidak melakukan? Sahabat tidak melakukan itu. Itu ditulis oleh ulama-ulama setelahnya, ratusan tahun setelah wafatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang bertemu malam ini nih. Hah? Oh ya, takut kelamaan Ibu. Ini durasi iklannya ini bahaya ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi orang bermaulid itu berkumpul yang dibaca Quran, kedua sholawatan, yang ketiga ada ilmu. Ini kan mau'idhah, ini nasihat. Terus yang keempat kan ada sedekah makanan. Ada yang lebih kejam lagi mengatakan, oh itu sama dengan orang-orang Nasrani yang berlebih-lebihan di dalam mengingat kelahiran Isa bin Maryam, katanya. Tidak seperti itu, saudaraku. Jangan terlalu jauh pengandaiannya. Kemudian yang berikutnya yang perlu diingatkan,
Perbedaan yang ada di antara kita dengan tetangga kita biasa saja. Terus ada yang bilang begini, berkumpulnya orang maulid itu hulu, berlebih-lebihan katanya. Oh, kok bisa? Berlebih-lebihannya di mana? Yang dibaca syair-syair yang terlalu berlebih-lebihan mengagungkan Nabi. Begini saudara, Allah saking memuliakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buka Qur'annya. Dari awal sampai akhir Rasulullah itu tidak pernah dipanggil namanya secara langsung oleh Allah. Tapi Nabi yang lain dari Adam sampai Isa dipanggil nama yang disebut dengan isim mujarrad. Ketika memanggil Adam, Allah menggunakan kalimat Ya Adam askun anta wa zawjukal jannah. Itu Nabi Adam. Ketika memanggil Nabi Allah Nuh, Allah menggunakan kata Ya Nuh. Ketika memanggil Ibrahim, Ya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya. Ketika memanggil Nabi Musa, Allah menggunakan kalimat Ya Musa. Memanggil Nabi Allah Yahya, Ya Yahya khudil kitab biquwwah. Memanggil Nabi Isa, Allah menggunakan Ya Isa. Seluruh Nabi dipanggil oleh Allah dengan namanya langsung. Tetapi ketika Allah memanggil kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah menggunakan kalimat Ya ayyuhan nabiyyu. Allah menggunakan kalimat Ya ayyuhar rusul. Atau Allah menggunakan Ya ayyuhal muddathir. Atau Allah menggunakan kalimat Ya ayyuhal muzammil. Kenapa? Karena saking Allah mencintai dan memuliakan kekasihnya yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah ini berlebih-lebihan? Ini biar nggak salah paham, Pak. Masa maulid berlebih-lebihan? Isinya maulid kebaikan. Terus mau diterusin? Diterusin ya. Sampai jam berapa? Sampai selesai jam berapa? Kita endaan kuat be. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita memuji Nabi dianggap berlebihan, yuk kita ingetin tentang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Silakan buka di dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Kalau saya jelaskan hadisnya secara terperinci, keenakan mereka nanti. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sedang dipotong rambutnya, sahabat itu rebutan mengambil potongan rambut Nabi, hingga dijelaskan dalam Sahih Muslim, hampir setiap Nabi memotong rambut, tidak ada sehelai rambut pun yang jatuh ke tanah, melainkan itu pasti sudah diambil oleh para sahabat. Yang kedua, silakan buka dalam Sahih Muslim, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meludah, ludahnya tidak akan sampai ke tanah. Karena apa? Karena diambil oleh sahabat, diusapkan ke badannya dan ke wajahnya. Buka dalam Sahih Muslim. Apakah itu tidak hulu? Yang ketiga, ada sahabat yang gagang panahnya pernah dipegang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking dia cintanya kepada Nabi, karena gagang panahnya pernah dipegang oleh Nabi, setiap dia mau berperang, mau pegang gagang panahnya, dia berwudu dulu. Sahabat bertanya, kenapa engkau ini mau berperang harus wudu? Apa katanya? Karena gagang panah ini pernah dipegang oleh manusia yang paling agung dan paling mulia, maka tidak layak bagiku memegangnya begitu saja tanpa aku berwudu sebelumnya. Dan itu sahabat. Apakah itu tidak hulu? Makanya ngaji itu yang benar. Jangan sebentar-sebentar nyalahin orang. Kalau nggak setuju, nggak sepakat, biasa saja mas bro. Ya Ustadz kok ngegas malam ini? Biasanya Ustadz kan ceramahnya santai. Wah gimana mau santai? Dari tadi awal datang ceramah yang dikasih cuma aja terus. Ini balik tak sehat, masuk angin pula nanti saya ini. Allahumma sholli ala Muhammad.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah sekarang apa kata Allah? Fa bima rahmatin minallahi linta lahum, karena sebab rahmat Allah yang Allah turunkan ke dalam hatimu ya Rasulullah Muhammad, bersifat lemah lembutlah engkau kepada mereka. Maka jadi seorang muslim nih, apa nih? Lidahmu tidak bertulang, tapi gara-gara lidahmu itu mengantarkan dirimu ke surga, salah sedikit masuk neraka. Hati-hati dengan lidahmu. Daripada lidahmu tidak manfaat, bicarakan sesuatu yang tidak mendatangkan kebaikan, zikir saja. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Seandainya engkau mengeraskan dirimu, engkau keraskan sikapmu, mereka akan berlari jauh darimu. Fa'fu anhum, maafkan mereka. Kalau tetanggamu salah, maafkan. Ada saudaramu yang salah, maafkan. Suamimu salah, maafkan. Istrimu keliru, maafkan. Kalau ada tetanggamu yang jahat, sebelum minta maaf, maafkan. Kalau ada makanan lebih, bagi dengan tetanggamu. Tapi masalahnya kalau ibu-ibu komplek nih Pak, karena saya juga rumah saya di komplek, kalau kita punya buah-buahan, itu ujian datang. Kalau mau tanya secara lebih rinci hukum fikihnya, nanti tanya sama Ki Bustami. Saya cuma mengingatkan satu, Bu, Ibu, kalau ibu masih punya penyakit pelit, medit, bakhil, masin, kedekut, garam tuku, tahu garam tuku? Oh, garam tuku itu artinya pelit. Di atas itu masih. Orang bilang kedekut itu udah pelit. Ada kampung saya bilang garam tuku. Kalau ibu masih punya penyakit garam tuku, jangan pernah menanam pohon buah yang berbatasan langsung dengan rumah tetangga. Karena nanti kalau itu sudah berbuah dan buahnya itu ada di pekarangan tetangga, otomatis itu punya tetangga. Jadi ibu-ibu yang malas nanam, berharap saja mudah-mudahan tetangga ibu nanam buah, masuk ke pekarangan ibu. Kedua, pesan Nabi, man amana billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan percaya akan adanya hari kiamat, maka muliakan dan jaga tetanggamu. Tetanggamu itu adalah saudara terdekatmu. Kalau tetanggamu sakit, datangi dia duluan. Kalau tetanggamu dalam keadaan tidak enak saja, kalau tetanggamu dalam keadaan lapar, engkaulah yang mesti tahu pertama. Inilah akhlak Nabi. Maka kata Allah dalam Quran, fa'fu anhum wastaghfir lahum, maafkan orang-orang yang pernah menyakiti hati dan perasaanmu. Memaafkan itu orang hebat. Minta maaf itu hebat, yang mau memaafkan lebih hebat. Itu akhlak Nabi. Wasyawirhum fil amri. Ini yang bagian berikutnya. Ini insya Allah untuk seluruh kita semuanya, lebih-lebih untuk panitia pembangunan masjid. Masjidnya ini luar biasa Pak. Saya semenjak berada di kota Pontianak, masjid komplek, mungkin inilah masjid yang paling megah. Mudah-mudahan ini menjadi saksi bagi kita semuanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedekah ibu diterima, kebaikan ibu selama di masjid diterima oleh Allah. Tapi berhubung kata beliau masih banyak penyelesaian yang belum ada dananya. Mudah-mudahan ibu pulang dari sini boleh tengok tabungan, saldonya berapa. Ya, tak ada duit tak apa, kan ada gelang. Gelang tak ada, kalung ada. Kalung tak ada, ada cincin. Bukan cincin saya ini Bu. Cincin saya ini kemarin ditawar 5 miliar Bu. Ini ditawar 5 miliar Ustadz Rozi.
Ditawar 5 miliar. Enggak saya kasih. Kenapa mahal Ustadz? Dia minta sama jarinya. Nah, saya tak kasih. Minta sama jari dia. Saya bilang tak boleh, jari nak dipakai dulu. Ini saya gurau sikit ni biar mak-mak ni tak ngantuk boh. Sempat biasa mak-mak ni kan paling suka nak pendek tongking. Asal ceramah keras-keras sikit, oh tak usah lagi undang Ustaz Zain Mohsin ngobrol keras. Ngomong neraka tadi. Jadi ini saya lihat ada jamaah-jamaah itu mamanya Haura ya. Mana? Oh, dua suaminya. Oh, yang mana? Oh iya. Atir ya. Jadi ibu-ibu, apa yang akan menyebabkan kita nanti bisa bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah mengingatkan dalam Musnad Ibnu Hanbal, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling berhak dekat denganku, bertetangga denganku nanti di yaumil qiyamah, orang yang paling banyak membaca salawat. Salawatan itu mudah. Ibu punya wudhu boleh, tanpa wudhu pun juga boleh, sambil duduk boleh, sambil berbaring juga boleh. Nih, salat kita tak mungkin diterima oleh Allah kalau tidak ada salawatnya. Makanya salawat dalam salat itu masuk rukun salat. Doa kita selepas alhamdulillahi rabbil alamin, memuji Allah azza wa jal, maka di dalamnya harus ada salawat. Kalau tidak ada salawatnya, yakin doanya akan diabaikan. Ibu berdoa kepada Allah, boleh diterima, boleh tidak oleh Allah. Tapi kalau salawat pasti diterima. Apa yang menjadi rahasia dari kemuliaan salawat? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang bersalawat kepadaku 1 kali, Allah akan membalasnya 10. Kalau dia baca 10, Allah balas 100. Kalau dia baca 100, Allah akan memberikan kebaikan 1000. Yang membaca 1000 kali, Allah akan membalasnya menjadi 10.000. Begitulah seterusnya. Artinya apa? Mudah-mudahan dengan membaca salawat, hidup ibu lebih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala urusan dunia digampangkan oleh Allah, rezekinya diluaskan, anaknya Allah jadikan anak saleh dan solihah. Sebagai penutup ada doa ma'thur dari Rasulullah. Ada doa yang langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini boleh ibu baca nanti untuk anaknya di rumah. Kalau anaknya udah pada dewasa semua, bisa buat cucu. Doa ini pernah dibaca oleh Nabi untuk sepupunya, sahabat terbaiknya, murid terbaiknya yang bernama Abdullah bin Abbas. Nabi kemudian memegang ubun-ubunnya. Nabi membaca doa, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Yuk ibu-ibu, ikuti bacaan saya bu. Ini nanti diingat, dibaca di rumah, pegang kepala anaknya, insya Allah anaknya akan menjadi orang yang alim dan pintar dan soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Baca, nanti pegang ubun-ubun anaknya. Itu untuk anak, bapak boleh juga bacakan buat anak. Kalau ibu-ibu nanya, Pak Ustadz, ada ndak doa buat suami? Ada. Kenapa dengan suamimu jarang balik? Oh baik, nanti kalau di rumah pegang kaki suami ibu, pegang kakinya saja, bacakan ayat kursi 41. Serius Ustadz, serius? Kok ayat kursi Ustadz? Siapa tahu dia itu kena sambat, sawan dia kan? Nah, ngapa pula dia tak balik-balik? Takutnya sawan, takut sambat. Pegang kakinya sekaligus diruqyah, bacakan ayat kursi 41 kali. Jadi cerita di ujung, saya ini punya tetangga non muslim bu.
Kalau ibu pernah nonton video-video saya itu, entah itu di media sosial yang namanya Facebook, TikTok, Instagram, ataupun ibu nonton di TikTok, saya sering menyebut nama Aliong. Itu Tionghoa di sebelah rumah, Pak. Pas itu Ji, samping rumah. Setiap bulan Maulid dia paling senang. Kenapa paling senang? Saya kalau pulang pengajian kan mobil saya penuh makanan. Dia orang paling duduk paling depan, nunggu depan rumah dia. Oh balik Pak Haji, awak Yong, apa Yong? Biasa, berkat kata dia kan. Kau tahu hari ini maulidnya? Awak kata dia. Jadi saya tanya, Bu Yong, kenapa lah kau suka makanan maulid? Bagot kata dia. Apa pula kau tahu bagot? Ini berkat dibaca orang bagus-bagus di masjid. Ini kan maulid Nabi. Ini dibacakan doa di masjid. Ini pasti bagus buat aku satu keluarga. Aliong saja yang Tionghoa percaya. Serius Pak. Bapak kalau nggak percaya, tetangga kanan kiri saya itu Ustadz Wahyudi, itu non muslim Cino Pak. Saya itu nih pas depan ajenge rumah apa? Ajenge rumah kula niku. Pas depan rumah saya itu sama Cino, Pak. Saya nggak pernah ketemu assalamualaikum 10 tahun. Tiap pagi pasti selamat pagi. Masa dia assalamualaikum sama saya kan tidak mungkin. Apa sikap saya terhadap mereka? Kalau saya nyembelih hewan kurban, setelah yang muslim saya bagi ke mereka. Ditanya sama non muslim, Pak Haji, bolehkah ngasih kami yang non muslim? Nabi kami tidak melarang. Nabi kami tidak melarang. Kenapa Pak Haji bagi kami? Karena itu ajaran Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berbagi kebaikan kepada siapapun. Akhirnya mereka balas, Pak. Kalau saya ada acara sholawatan, saya undang. Yang Cino itu saya undang. Datang Pak. Kami baca asraqal, baca berzanji, ikut. Berdiri sama kalau mahallul qiyam, berdiri mereka, Pak. Selesai acara mahallul qiyam saya tanya, ngapa kau berdiri tadi? Yong, malu kan sebelah, kata dia kan. Kau bisa baca? Ikutlah, kata dia kan. Itulah aku tengok dari dalam mulut kau tuh begini-gini terus. Itulah bahasa Arab tuh susah, kata dia. Kenapa itu saya lakukan, Bu? Karena saya ingin menyampaikan pesan damai Islam yang selalu menghargai perbedaan walaupun imannya berbeda. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menghormati pamannya yang bernama Abu Talib, yang sampai matinya tidak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi Nabi tetap menghormatinya. Itu Nabi, Bu. Ternyata Nabi sendiri tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang dicintainya. Maka jawaban Allah, innaka la tahdi man ahbabta. Ya Muhammad, engkau tidak mungkin mampu memberikan hidayah bahkan kepada orang yang paling kau cintai. Siapa? Maksudnya Abu Talib bin Abdul Muttalib. Jelas itu paman Nabi, yang pernah memelihara Nabi dari usia 8 tahun. Ibunya wafat usia 6 tahun, diganti hak pengasuhannya kepada datuknya yang bernama Abdul Muttalib. 2 tahun kemudian datuknya wafat, digantikan oleh pamannya yang bernama Abu Talib dari usia 8 tahun, hingga kemudian Rasulullah SAW menikah dengan perempuan yang bernama Khadijah Al-Kubra. Artinya apa? Ternyata Rasulullah juga tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang paling disayanginya. Maka kita ini mesti bersyukur kepada Allah. Hidup kita ini jauh 1400 tahun lebih dengan Nabi. Kita tidak pernah bertemu dengan Nabi, tidak melihat bersama Nabi, tidak duduk di hadapan Nabi, tetapi kita mengimani Nabi. Maka kata Nabi Muhammad SAW, tuba liman ra'ani wa amana bi, thumma tuba liman lam yarani wa amana bi. Sungguh beruntung
orang yang pernah melihatku kemudian beriman kepadaku. Siapa? Yakni sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita tidak usah bersedih, sebab kata Rasulullah, "Tsumma tuba, tsumma tuba, tsumma tuba." Sangat beruntung, sungguh sangat beruntung, sungguh sangat beruntung orang yang tidak pernah bertemu denganku tapi dia beriman kepadaku. Dan insya Allah ini adalah jamaah Masjid Al-Furqan Perum 4 Pontianak. Amin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini manfaat bagi kita semuanya. Jaga ibadah kita, jaga sholawatan kita, jaga persaudaraan kita, persaudaraan seiman, persaudaraan sebangsa, dan persaudaraan dalam kemanusiaan, karena itulah ajaran Allah yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan banyak khilaf, banyak salah, banyak keliru. Kebenaran itu pasti mutlak datangnya dari Allah, sementara kesalahan itu murni karena keawaman, karena kebodohan dan kesalahan saya sendiri sebagai hamba Allah yang paling lemah di atas bumi ini. Semoga ibu-ibu senantiasa diberikan sehat zahir batin, amin. Ibu-ibu pengajian ini istiqomah ngajinya, karena dengan mengaji insya Allah Allah mendatangkan keberkahan di dalam hidupnya. Bapak-bapak juga mudah-mudahan istiqomah, mudah-mudahan masjid ini mendapatkan rezeki yang berlimpah, secepatnya selesai. Tapi kalau dilihat ini sudah sangat luar biasa. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.